Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pembahasan soal ujian sekolah matematika. Kita mulai pada soal nomor 1, pecahan yang senilai dengan gambar di bawah ini. Di sini ada gambar lingkaran yang terbagi menjadi 12 bagian, dan lingkaran tersebut yang gelap sebanyak 1, 2, 3, 4. Jadi 4 per 6 gitu, 10, 11 per 12 disederhanakan menjadi dibagi 4, berarti 4 bagi 1 sama dengan 1, 12 bagi 4 sama dengan 3. Jawabannya 1/3. Kemudian kita lihat dulu di sini. Nah, ini jawabannya 1/3. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 2. Ahmad ke panti asuhan setiap 6 hari sekali. Siti ke panti asuhan setiap 7 hari sekali. Jika pada tanggal 15 Januari 2020 mereka ke panti asuhan bersama-sama, maka mereka ke panti asuhan bersama-sama lagi pada tanggal. Caranya kita akan mencari KPK dari 7 dan 6. KPK 7 dan 6. KPK-nya yaitu 6 bagi 2 sama dengan 3. Kalau 7 sudah bilangan prima, sehingga tidak usah dicari faktornya. Kemudian kita cari KPK-nya. KPK adalah, karena angkanya seperti ini, jadi 6 kali 7 sama dengan 42. 42 dari tanggal 15 ditambah 15 jadinya 57. Tanggal 57 itu tidak ada. Untuk Januari 31 hari, berarti 57 kurangi 31, 6, 2, 26. Jadi tanggal 26 Februari 2020. Jawabannya yaitu yang B. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 3. Rama mengukur panjang meja kelas dengan menggunakan penggaris. Panjangnya 115,7 cm. Jika panjang meja kelas dibulatkan ke satuan terdekat. Di
Di sini kita lihat satuannya yaitu 5. Dan ini angka 7 lebih dari 5, maka 115,7 ke satuan terdekat itu menjadi 116. Jawabannya yaitu C. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 4. Keliling bangun datar di bawah ini adalah keliling. Rumusnya adalah 2 kali panjang tambah lebar. Berarti kalau panjang tambah lebarnya adalah 19. Berarti 2 kali 19 sama dengan 38 cm. Kita lihat dulu jawabannya. Jawabannya yaitu A, 38 cm. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 5. Siswa kelas 1 SD Maju Jaya sedang melakukan pengukuran tinggi badan. Di bawah ini adalah data hasil pengukuran tinggi badan siswa kelas 1 SD Maju Jaya. Ini tabelnya. Kemudian kita lihat pertanyaannya. Diagram batang yang mewakili data di atas adalah, kita lihat diagram batangnya. Ini pilihan A, B, C, D, dan jawaban yang paling tepat adalah D. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 6. Berdasarkan gambar di bawah ini, besar sudut B adalah 145 derajat. 145 derajat. Maka besar sudut D adalah sudut yang berhadapan ini. Sudut D adalah, jawabannya kalau kita lihat ini adalah sudut berhadapan. Sudut berhadapan sama dengan 180. Jadi 180 dikurangi 145 sama dengan, ini sudut D sama dengan 180 kurangi 145, hasilnya adalah 35 derajat. Kita lihat dulu jawabannya. Jawabannya yaitu A. Kita lanjutkan soal nomor 7. Perhatikan jaring-jaring bangun ruang di bawah ini. Di sini ada A, B, C, D. Jaring-jaring balok yang tepat adalah, jawabannya yaitu B dan C. Kita lihat gambarnya. Ini B dan C yang merupakan jaring-jaring balok yang paling tepat. Kita lanjutkan soal berikutnya nomor 8. Diagram lingkaran berikut menyajikan tinggi badan siswa kelas 6 di SDN Pelangi. Tinggi badan siswa kelas 6. Ini ya. Setelah itu kita lihat pertanyaannya. Jika tinggi badan 148 cm berjumlah 6 siswa, pernyataan yang tepat yaitu tinggi badan
148 untuk 6 siswa. Berarti 6 siswa. Berarti 15% sama dengan 6. Pernyataan yang paling tepat yaitu A. Tinggi badan 146 cm berjumlah 12 siswa. Perhatikan tabel di bawah ini. Di sini ada daftar nomor sepatu dan banyak siswa. Dari tabel di atas, jumlah siswa adalah, untuk mencari jumlah siswa, kita jumlahkan dari banyak siswa. 5 tambah 6, 11, 11 tambah 9, 20, 20 tambah 4, 24, 24 tambah 5, 25. Jumlahnya yaitu kita jumlahkan untuk soal nomor 9. Perhatikan tabel di bawah ini, nomor sepatu dan banyak siswa. Kemudian kita lihat pertanyaannya. Dari tabel di atas, jumlah siswa adalah, jumlah siswa kita jumlahkan 5 ditambah 4, 9. 9 tambah 9, 18, 18 tambah 6, 24, 24 tambah 5, 29. Jadi jumlah seluruhnya adalah 29. Jawabannya adalah B. Kita lanjutkan soal nomor 10. Perhatikan diagram batang di bawah ini. Setelah kita amati diagram batang berikut, siswa yang memiliki nilai di atas KKM tidak perlu melaksanakan remedial jika KKM 75. Berarti kita lihat jumlahnya di atas 75. 80 sebanyak 10 orang ditambah 90 sebanyak 5 orang ditambah 103 orang. Jumlah yang tidak melaksanakan remedial adalah 18 orang. Kita lihat jawabannya yaitu C. Dan kita lanjutkan soal nomor 11. Tabel berikut menunjukkan data banyaknya jenis bacaan yang digemari siswa. Di sini ada jenis bacaan dan jumlah siswa. Diagram batang yang sesuai dengan tabel di atas yaitu D. Jawabannya adalah D. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 12. Dari kegiatan ekstrakurikuler yang dipilih siswa di sekolah SDN global sebagai berikut. Diagram lingkaran yang sesuai dengan data di atas yaitu, kita lihat dulu datanya masing-masing. Dan jawaban yang paling tepat adalah C.
Kita lanjutkan soal nomor 13. Berikut data peminjam buku di perpustakaan sekolah SD Insan Mulia dalam 1 minggu. Di sini ada data. Berdasarkan grafik di atas, buku yang paling sedikit dipinjam siswa adalah grafik yang terpendek, yaitu matematika. Jadi buku yang paling sedikit dipinjam siswa adalah D, matematika. Kita lanjutkan soal nomor 14. Perhatikan data pada tabel di bawah ini. Data pengunjung pameran lukisan di Taman Budaya selama 1 minggu. Diagram garis yang tepat untuk menyajikan data di atas adalah diagram yang paling tepat, yaitu jawabannya adalah A. Kita lanjutkan soal nomor 15. Amati garis bilangan di bawah ini. Kalimat matematika yang menunjukkan pada garis bilangan di atas adalah A. 5 ditambah negatif 9 sama dengan negatif 4. Kita lanjutkan soal nomor 16. Hasil dari 208 dikurangi negatif 128 ditambah negatif 80, yaitu jawabannya adalah D. Bagaimana caranya? Negatif 208 dikurangi negatif 128, berarti negatif 208 ditambah 128 dikurangi 80. Jadi kita hitung masing-masing dulu. 208 dikurangi 128 dikurangi 0, 8, dan tandanya adalah negatif. Negatif 80 dikurangi 80, jadi hasilnya adalah negatif 160. Gini. Kemudian kita lanjutkan soal berikutnya. Untuk nomor 17, hasil dari 5.342 dikurangi 1.562. Kita hitung dahulu. 5.342 dikurangi 1.562, 0, 14 kurangi 6, 8, 12 kurang 5, 7. Kemudian 5 itu tinggal 1. 1 kurangi kurang 5 itu tinggal 4 setelah dikurangi 1. Kemudian 4 kurangi 1, 3.
3.780 ditambah 567 ditambah, ini adalah 7 plus 12 13 4.347. Ini jawabannya. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 18. Hasil dari 36 dibagi 24 kali 48. Caranya yaitu 36 per 24 kali 48. Kita sederhanakan dulu 36 dan 24 dibagi 6. Bagi 6 sama dengan 4, bagi 6 sama dengan 6. Kita sederhanakan lagi. Berarti tinggal bagi 2 sama dengan 2, bagi 2 sama dengan 3. Berarti 3 kali 48 bagi 2. Ini masih bisa sederhanakan lagi. Ini sama dengan 1, ini sama dengan 24. 24 kali 3 sama dengan 12,72. Jawabannya adalah B. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 19. Paman mempunyai 6 keranjang buah jeruk. Setiap keranjang berisi 20 jeruk. Setelah dilihat ternyata ada 4 buah jeruk yang busuk di setiap keranjangnya. Jeruk yang masih segar akan dimasukkan ke dalam 2 dus masing-masing sama banyak. Isi setiap dus adalah titik-titik buah. Kita hitung dulu ya. Ada 6 keranjang. Kali 20 dikurangi 4 kali 6 sama dengan, kita lihat kita buat kalimat matematika dulu ya, dibagi 2. Kita hitung dulu yang berada di dalam kurung pertama. 4 kali 6 itu sama dengan 24. 6 kali 20 sama dengan 120 dikurangi 24 dibagi 2. 120 dikurangi 4 berarti 96 bagi 2 sama dengan 48. Jawabannya adalah D, 48. Kita lanjutkan soal nomor 20. Pecahan-pecahan berikut jika diurutkan mulai dari terkecil yang benar adalah
Di sini ada angka 0,8, 0,25, 3/8, 60%, 2/6. Kalau lihat angkanya, kita enaknya dibuat pecahan enak. 0 kita ulangi lagi, kita buat angka yang lebih mudah. Kita jadikan desimal saja. 0,8 sudah desimal, 0,25 sudah desimal. 60% ini juga sama dengan, ini mudah sekali. 60% itu sama dengan 0,6. Jadi kita tinggal membuat desimal untuk 3/8 dan 2/6. Kita jadikan per 1000. Per 1000 berarti di sini kali 125. Di bawah kali 125, di atas juga kali 125. Jadi 3 kali 125 itu sama dengan 375. Sedangkan 8 kali 125 itu 1000. Nah, ini desimalnya menjadi 0,375. Kemudian kalau 2/6, ini bisa disederhanakan jadi 1/3 dibagi 2, dan ini dibagi 2, jadi 1/3. 1/3 dijadikan desimal itu sama dengan 0,3333 tak terhingga. Dari sini kita mengurutkan dari yang terkecil. Dari yang terkecil kita lihat komanya yang terkecil. Di sini angka pertama 0,8, 0,25. Kita lihat angkanya. Di sini ada 0,6. Berarti yang terkecil itu adalah ini nomor 1. Kemudian nomor 2-nya tiga per 2-nya yaitu nomor 1 ya. Nomor 2-nya ini. Jadi nomor 1, nomor 2. Terus nomor 3 ini. Nomor 4 dan nomor 5. Jadi urutan angka dari yang terkecil yaitu yang pertama 0,25, yang kedua 2/6, yang ketiga 3/8 ini ya, yang keempat 0,6, berarti 60% ini.
Yang kelima 0,8. Jawabannya yaitu yang A. Selanjutnya kita lanjutkan nomor 21. Kebun Pak Budi menghasilkan 1/4 kuintal tomat dan 2/5 kuintal kol. Kedua tanaman tersebut dijual sebanyak 1,04 kintal. Sisa hasil kebun Pak Budi adalah kuintal. Caranya adalah kita jumlahkan dulu. 1/4 kuintal tomat ditambah 2/5 kuintal kol, dijumlah dahulu. Setelah dijumlah dikurangi 1,04 sama dengan, nah itu hasilnya, jawabannya. Karena bentuk pecahannya berbeda-beda, di sini ada pecahan campuran, pecahan biasa, dan desimal. Kita jadikan pecahan tersebut sama, yaitu caranya dijadikan desimal semua. Untuk 1/4 desimalnya yaitu 1,25 ditambah 2/5 itu desimalnya dijadikan persepuluhan. Karena kalau dijadikan persepuluh itu yang penyebut kali 2, pembilangnya juga kali 2, berarti 4/10. Dijadikan desimal jadi 0,4. Kemudian dikurangi 1,04. Kita hitung 1,25 ditambah 0,4, itu hasilnya adalah 1,65 dikurangi 1,04. Sini ya, kita hitung seperti ini. 5 kurangi 4 1, 6 kurangi 0 6, 1 kurangi 1 1, 1 kurangi 1 0. Jadi hasilnya adalah 0,61 kuintal. Jawabannya adalah C. Sampai di sini semoga kalian bisa memahami. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 22. Ibu mempunyai 2 karton gula. Masing-masing karton berisi 16,5 kg gula. Gula tersebut akan dibagikan kepada tetangganya. Jika masing-masing diberi 1,5 kg, maka banyak tetangga yang akan diberi oleh ibu adalah orang. Kita hitung dulu. Karena masing-masing adalah 16, gini, kita buat kalimat matematikanya dulu ya. 2 kali 16,5, kemudian kita hitung dahulu dibagi 1/2.
Di sini ada bilangan desimal dan pecahan campuran. Kita jadikan pecahan biasa semua. 16,5 kali 2 itu hasilnya adalah 33 dibagi 1/2. 1/2 kita jadikan pecahan biasa dahulu. 33 kali pembilangnya, penyebut dan pembilang dibalik. Di 1/2 ini dijadikan pecahan biasa, berarti 1 kali 2 tambah 1 berarti 3/2. Ini dibalik menjadi 2/3. 2/3 kali 33 kita coret, ini 1, ini 11 dibagi 3, berarti 11 kali 2 sama dengan 22/1. Jadi 22 bagi 1 tetap hasilnya 22. Jawabannya adalah 22. Untuk nomor 22 jawabannya adalah 22. Yang A. Kita lanjutkan pada soal nomor 23. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada gambar lingkaran dengan masing-masing tandanya. Bagian lingkaran yang dibatasi oleh garis BOC disebut titik-titik lingkaran. BOC. Jadi yang dimaksud adalah yang hijau. Jawabannya yaitu juring. Juring. Sedangkan bagian-bagian lain dapat kita lihat pada pembelajaran sebelumnya. Jadi untuk mengetahui bagian-bagian lingkaran, kalian harus hafal kalau BOC adalah juring, kemudian AC adalah garis busur, AB juga garis busur, O adalah pusat lingkaran, dan seterusnya. Kalian harus menghafalkan. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 24. Perhatikan gambar di bawah ini. Keliling dari gambar di atas adalah titik-titik sentimeter. Kita cari keliling setengah sentimeter ini. Caranya adalah di sini diketahui garis diameternya adalah 20. Jadi ini adalah diameter sama dengan 20. Jari-jarinya sama dengan setengah dari diameter, yaitu 10. Maka kelilingnya adalah keliling lingkaran
Rumusnya adalah pi kali D. Karena di sini diameternya adalah 20, tidak bisa dibagi oleh angka 7, maka kita pakai pi 3,14. 3,14 kali diameternya 20. Jadi jawabannya adalah, kita hitung ya, 8, 2, 6, dan ada nolnya 1. 62,8. Itu keliling lingkaran bila lingkarannya penuh. Karena ini setengah lingkaran, maka 62,8 dibagi 2. Jadi hasilnya adalah 31,4. 31,4 itu hanya ini saja. Untuk garis ini kita tambahkan 20, sehingga hasilnya adalah 51,4 cm. Jawabannya adalah B. Dari sini semoga anak-anak bisa memahami jawaban ibu. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 25. Perhatikan sifat-sifat bangun di bawah ini. Memiliki 5 sisi, memiliki 8 rusuk, memiliki 5 titik sudut. Berdasarkan sifat-sifat di atas, bangun yang sesuai adalah 5 segi 4. 5 segi 4. Kita buktikan bahwa 5 segi 4 itu memiliki kriteria 1, 2, 3. 5 segi 4. Kita buat alasnya dulu, persegi 4. Kemudian karena dia 5L lancip gitu nih ya cara mengingatnya. Kita buat atapnya lancip. Nah, begini kira-kira gambarnya. Di sini kita cek dulu, memiliki 5 sisi. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, titik sudut yang ibu tunjukkan tadi adalah titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti benar 5 titik sudut. Kemudian memiliki 8 rusuk. 8 rusuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, betul. Memiliki 5 sisi. 1, 2, 3, bagian depan sini 4, dan 5 yang bawah. Ya, betul. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. 5 segi 4. Kita lanjutkan soal nomor 26. Perhatikan gambar bangun ruang di bawah ini. Di sini ada bangun ruang. Bangun ruangnya yaitu balok atau prisma segi 4. Karena nama lain prisma segi 4,
adalah balok. Luas permukaan bangun ruang di atas adalah, kita hitung dulu, luas permukaan prisma segi 4 atau balok itu memiliki 6 sisi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi. Kemudian ada pasangan-pasangan sisinya. Ya, ini pasangannya ini, kanan kiri, atas pasangannya bawah, atas bawah, kemudian depan, belakang dan depan. Itu pasangannya. Untuk pasangan itu sama, maksudnya luas bangunnya itu sama. Jadi atas sama bawah luasnya sama, samping kanan samping kiri luasnya sama, depan belakang luasnya sama. Kemudian karena mereka memiliki persamaan-persamaan, jadi kita hitung luas bangun yang atas 1, samping kanan dan depan. Setelah kita ketahui 3 bagian tersebut, kita kalikan 2, gitu ya caranya. Kita mulai. Untuk yang pertama, kita hitung dulu luas bagian samping, yaitu mana dia? Untuk kali ini kita hitung dulu bagiannya satu persatu. Sekarang kita hitung yang bagian samping. 16 kali 9. Kita hitung dulu, hasilnya adalah 144. Kemudian kita hitung lagi bagian atas adalah 9 kali 25 adalah 225. Kemudian dilanjutkan untuk bagian depan, sisi bagian depan, yaitu 25 kali 16 sama dengan 400. Kita jumlah dulu, hasilnya adalah 9, 6, 7. Kemudian kita kalikan 2. Kenapa kali 2? Karena yang kita hitung tadi masih satu sisi, sedangkan balok atau prisma segi 4 itu punya 6 sisi. Yang tadi sudah saya jelaskan pasangan masing-masing sisinya. Kali 2, hasilnya adalah 1538 cm persegi. Jadi jawabannya adalah C, 1538 cm persegi. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 27. Semoga kalian paham untuk soal nomor 26.
Ibu lanjutkan nomor 27. Perhatikan bangun ruang gabungan seperti di bawah ini. Di sini ada 2 bangun ruang, yaitu 1 kubus. Ini 1 kubus dan yang 2 adalah balok. Di sini kita harus menghitung satu persatu volume bangun. Setelah kita hitung satu persatu, akan kita ketahui volume bangun gabungannya. Untuk yang pertama, cara menghitung untuk nomor 27 yaitu kita hitung dulu bangun 1 adalah bangun kubus, 7 kali 7 kali 7 sama dengan 343. Untuk yang kedua adalah bangun balok, volumenya yaitu 15 kali 18 kali 7. Hasilnya adalah 1890. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya yaitu 2233. Begini hasilnya, sentimeter kubik. Untuk satuannya adalah sentimeter kubik. 2233 cm kubik. Kita lihat jawaban yang sesuai, yaitu A, 2223 cm kubik. Kita lanjutkan soal nomor 28. Data nilai ulangan matematika kelas 6 sebagai berikut: 80, 60, 70, 90, 70, 100, 85, 70, 80, 75, 65, 90, 85, 80, 75, 75, 80, 60, 90, 75, 100. Rata-rata dari data di atas adalah, kita cari rata-rata dari data di atas. Caranya yaitu kita jumlah dulu semuanya. Datanya kita jumlah 80 ditambah 60 ditambah 70 ditambah 90 tambah 70 tambah 100 tambah 85 tambah 70 tambah 80 tambah 75, kemudian ditambah 65 tambah 90 tambah 85 tambah 80 tambah 75 tambah 80 tambah 60 tambah 90 tambah 75 tambah 100. Kita total seluruhnya. Setelah kita jumlah, kemudian kita bagi. Setelah kita jumlah, kita bagi banyaknya 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi kita total keseluruhan, kemudian kita bagi 20. Setelah kita jumlah semua, hasilnya adalah 1580 dibagi 20. Hasilnya adalah 79. Jawabannya yaitu D, 79. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 29. Perhatikan tabel tentang cabang olahraga yang digemari sebagian warga sebagai berikut. Cabang olahraga sepak bola 42 orang, basket 35 orang, tenis meja 38 orang, renang 36 orang, catur 29 orang. Modus dari data di atas adalah nilai yang sering muncul. Dari data ini yang banyak penggemar yaitu sepak bola. Berarti modusnya adalah sepak bola. Jawabannya yaitu C, sepak bola. Kemudian kita lihat nomor 30. Jumlah peserta didik baru SD Maju Jaya dari tahun 2016 sampai tahun 2020 sebagai berikut. Tahun 2016 ada 25 peserta didik. Tahun 2017 ada 22 peserta didik. Tahun 2018 ada 18 peserta didik. Tahun 2019 ada 23 peserta didik. Dan tahun 2020 ada 27 peserta didik. Berdasarkan cerita tersebut, manakah pernyataan yang benar? Jadi, kita pahami dulu pernyataan yang telah Ibu bacakan tadi dari depan sampai belakang. Kemudian kita lihat angka-angkanya, kita amati angka-angkanya. Kemudian kita cari min, modus, dan median dari data tersebut. Setelah kita amati, kemudian kita hitung, kita cari rata-ratanya. Kita cari rata-ratanya dari kita cari min. Min adalah nilai rata-rata dari tahun 2016 sampai 2020. Caranya bagaimana? Jadi kita totalkan dulu, kita jumlahkan dulu jumlahnya, yaitu 25 ditambah 22 tambah 18 tambah
23 tambah 27. Kemudian dibagi 5. Hasilnya yaitu min adalah 23. Kemudian kita cari modusnya. Modus adalah jumlah yang terbesar, yaitu 27 peserta didik di tahun 2020. Kemudian kita cari median. Median adalah nilai tengah. Nilai tengah dapat kita cari dengan cara mengurutkan. Untuk tahun 2016, kita tulis dulu 2016 itu ada 25. Kemudian 2017 itu ada 22. 2018 itu ada 18. 2019 itu ada 23 peserta didik, dan di tahun 2020 ada 27. Kita cari nilai tengahnya. Nilai tengah, jadi di sini kita jumlah dulu. 25 ditambah 22 ditambah 18 ditambah 23 ditambah 27, kemudian kita bagi 2. Hasilnya adalah 25 ditambah 22 itu hasilnya adalah 47, ditambah 18 itu hasilnya adalah 65, ditambah 23 hasilnya adalah 88, ditambah 27 hasilnya adalah 115 itu dibagi 2 sama dengan 57,5. Posisi 57,5 itu berada di angka 18 di 2018. Jadi mediannya ada di 2018. Jawaban yang paling sesuai, min adalah 23 modus tahun 2020 dan median tahun 2018 itu ada di pernyataan yang D. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D.
Demikian pembahasan untuk soal matematika ujian sekolah dasar tahun 2020-2021. Semoga dapat bermanfaat dan kalian semua dapat memahami penjelasan Ibu Guru. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.